Salam, selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma, seluruh anggota PKL GPIB dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab secara bersama. Semoga Bapak Ibu, Opa Oma PKLU dalam keadaan baik, sehat dan penuh sukacita. Perkenalkan, nama saya Ibu Sunjia Aristarkus, anggota PKLU dari Jemaat GPIB Sejahtera Malang. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Bapak Ibu PKLU GPIB yang dikasihi Tuhan, sebelum kita beristirahat malam, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat kemurahan-Mu, kekuatan, kesehatan, serta perlindungan Tuhan di dalam aktivitas kami di sepanjang hari tadi. Sehingga kami boleh ada semua karena kasih anugerah Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, sebelum kita beristirahat malam tidur, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat membaca dan merenungkan serta mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita Alkitab malam ini, Senin 15 Januari 2024, terambil dari Matius 9 ayat 14 sampai 17 yang menyatakan, kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki bersukacita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapit baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur.
Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Demikian sebagian firman Tuhan yang kami baca. Terpujilah Kristus. Tema bacaan malam hari ini diberi judul Berpuasalah untuk lebih dekat kepadanya. Murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus tentang hal berpuasa. Dalam tradisi Yahudi, biasanya puasa dilakukan ketika seseorang berkabung atau memasuki masa pertobatan. Puasa dilakukan dengan tujuan mendekat kepada Tuhan dan mengalami kehadirannya. Hanya jika Tuhan hadir, maka rasa kedekatan dengan Tuhan itu akan terbangun. Pada waktu itu, Yesus tidak sedang berpisah jauh dari murid-muridnya. Ia sedang berjalan, bercakap-cakap, dan hadir berkarya bersama mereka. Kedekatan yang sedang terbangun antara Yesus dan para murid dapat diumpamakan seperti pesta perkawinan. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sedang begitu dekat. Karenanya pesta perkawinan bukanlah waktu untuk berpuasa, melainkan waktu untuk bersukacita. Nanti jika mempelai diambil ketika ada jarak antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, barulah mereka akan berpuasa. Lewat perumpamaan ini, Yesus mau mengingatkan bahwa Ia sedang hadir di antara para murid dan karenanya mereka bersukacita serta tidak berpuasa. Lewat penjelasannya, Yesus menekankan hal terpenting dalam ritual puasa, yaitu supaya lebih dekat dengan Tuhan, merasakan dan memaknai arti kehadirannya. Apakah saudara suka melakukan puasa? Apa tujuannya? Apakah supaya harapan-harapan, rencana-rencana terpenuhi, persoalan-persoalan terselesaikan, atau karena merindukan kehadirannya? Dengan merasa Dia begitu dekat, maka kita tetap bersukacita di tengah-tengah persoalan, tetap bersemangat dalam pengharapan, dan tidak berputus asa dengan rencana-rencana kehidupan. Jadi, puasa bukan sebagai ritual semata, melainkan sebagai jalan untuk menghayati pentingnya kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini. Kehadirannya menolong kita mengerti pola laku hidup lama yang harus dikoreksi untuk menjadi baru. Karena anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Yang baru karena kedekatan dengan Yesus harus disambut dengan hati dan hidup yang baru. Demikian renungan pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya.
PKLU yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dan kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan pada kami dalam aktivitas kami hari lepas hari. Engkau selalu ada bersama-sama kami. Engkau melindungi kami, menjaga kami, dan sebagai penolong dalam kehidupan kami, memberi kekuatan dan kesehatan secara ajaib sangat terbukti, sehingga kami mampu melewati hari lepas hari dengan kekuatan baru yang semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami percaya pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan bagi kami, seluruh anggota PKLU. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Tuhan, berikanlah kami kekuatan serta tubuh yang sehat, agar kami dapat menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berterima kasih atas firman Tuhan yang baru kami baca dan renungkan. Kiranya firman Tuhan dapat kita maknai dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Berikanlah kami kemampuan sehingga firman Tuhan yang baru kami baca tadi dapat kami jalankan dalam aktivitas kehidupan kami hari lepas hari. Dan kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami agar kami tetap memegang teguh, agar pengharapan kami kepada Tuhan Yesus penuh dengan kesetiaan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi Dewan PKLU yang telah menyiapkan program Saya PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan. Kami juga berdoa bagi program-program PKLU yang telah dicanangkan, kiranya dapat dijalankan sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Inilah Tuhan, doa dan permohonan kami yang kurang sempurna. Kiranya Tuhan sempurnakan. Ampuni salah dan dosa kami, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa serta mengucap syukur pada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu anggota PKLU dan Oma Opa yang dikasih Tuhan, demikianlah program kita di malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.